Selalu masa lalu, lupakan gitu. Ya Bisa menghibur diri, nengok hal yang lucu-lucu. halo teman-teman. Nah, kembali lagi bersama kami di Bincang Diva. Nah, untuk di podcast kali ini kami akan bahas tentang jangan buang-buang waktu Jangan atau waktu yang berharga gitu. Nah, sebelumnya waktu sangat berharga bagi orang yang menghargainya dan terlalu berharga bagi orang yang menyia-nyiakannya. Banyak dari kita yang sangat menyesali hidupnya ketika kita sudah beranjak dewasa. Ya, tak lain dan tak bukan tuh salah satunya karena yang lalu dia telah menyia-nyiakan waktu gitu. Dia tidak bisa menghargai waktunya gitu. Nah, untuk di judul ini ada beberapa dampak, ada beberapa hal, dan ada beberapa tips atau solusi atau cara untuk kita bisa agar kita tidak membuang-buang waktu kita gitu. Nah, sebelumnya kita akan membicarakan apa sih gitu, apa dampak dari kita itu kalau kita itu membuang-buang waktu gitu. Nah, untuk yang pertama itu pasti menimbulkan penyesalan, ya enggak? Ya dong. Karena biasanya sih orang penyesalan itu selalu datang di akhir ya gitu kan. Jadi kadang biasanya orang itu selalu merasa nyesal ketika mungkin mereka tahu bahwasanya dulu mereka telah menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga sebenarnya gitu. Banyak yang mungkin mereka bisa melakukan hal kebaikan atau yang berpengaruh dengan kesehatan juga, mungkin mudahnya mereka seharusnya bisa rajin berolahraga atau bisa mengkonsumsi makanan yang baik, tapi ketika sudah tua mereka mulai merasa sakit, akhirnya mereka menyesal ketika mudanya dulu mereka tidak bisa menghargai waktu. Nah, yang kedua, kesempatan tuh hilang sia-sia gitu aja gitu. Nah, biasanya kita tuh selalu di dalam hidup kita di tiap menit, detik, jamnya gitu kan, itu pasti banyak kesempatan yang bisa kita lakukan atau kita gunakan gitu. Kesempatan tuh bukan hanya mungkin datang dari orang lain juga. Nah, ketika kita di rumah, kita tuh pasti ketika kita lagi kosong, kita juga bisa dikasih kesempatan untuk kita bisa belajar sendiri mungkin, atau mencari referensi atau apa. Pokoknya kita tuh di tiap jam, menit, detik itu pasti selalu ada kesempatan gitu. Jadi karena kita kita tidak bisa menghargai waktu, akhirnya kesempatan itu hilang sia-sia begitu aja gitu. Nah, yang ketiga, menjadi orang yang rugi. Nah, biasanya ketika dia udah menghilangkan atau meninggalkan kesempatan itu, akhirnya dia menyesal dan pasti itu berakibat kerugian pada dirinya sendiri kan gitu. Karena ya rugi dong ketika mungkin mereka bisa melakukan hal-hal yang baik tapi mereka sia-siakan begitu aja, akhirnya rugi pada diri sendiri. Nah, yang keempat, mengarah kepada yang keburukan. Tadi seperti itu contohnya, kayak yang mungkin ke kesehatan tadi gitu. Jadi itu bisa berdampak pada keburukan juga pada akhirnya di bukan akhir hayat sih, di akhir hidupnya yang sudah tua gitu pokoknya. Nah, untuk selanjutnya itu ada beberapa hal yang bisa membuang-buang waktu kita itu. Nah, dari Dila dulu, apa sih hal-hal yang biasanya orang suka membuang-buang waktu begitu aja, menyanyiakan waktu begitu aja, sepele lah akan waktu gitu? Kalau menurut Dila, yang pertama itu adalah terlalu menuntut kesempurnaan, itu terlalu perfeksionis. Kayak banyak hal-hal yang kayak udah selesai nih, udah jadi tugasnya mungkin kan, tapi ini lagi kayaknya ada yang kurang deh, buat lagi, ngulang lagi. Padahal sebenarnya udah bisa tuh, tapi karena kita terlalu menuntut kesempurnaan, jadi kita tuh selalu pengen yang semua itu perfect, nggak ada yang salah gitu lah. Padahal kan memang dasarnya manusia tuh ya nggak ada yang sempurna. Jadi terakhirnya kita ngomong waktu yang atau udah selesai, jadinya nggak selesai gitu. Iya, benar. Terus yang kedua, terulur jadinya. Terus yang kedua adalah terlalu memikirkan pandangan orang lain, mungkin sama kayak juga. Omongan orang lain. Iya, jadi kayak memulai sesuatu, aku mau mencoba ini deh, buat karya ini deh, tapi mungkin gimana ya nanti orang, udah mulai kepikiran tuh.
kayak nanti kalau diejek gimana ya, kalau nggak disukai gimana ya, terakhirnya nggak jadi mulai. Iya benar. Kalau memang omongan orang lain itu dapat memberi nasihat yang baik untuk kita, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya omongan orang lain tuh adalah omongan yang nggak jelas juga gitu kan, omong kosong gitu ya, mending dibuang jauh-jauh sih kayak gitu. Kayak langsung menghentikan langkah kita, padahal dimulai aja belum. Iya gitu. Kenapa juga harus ngebuang waktu ya kan? Bener-bener. Terus apa lagi tuh Kapi? Terus menunggu inspirasi datang. Seharusnya kenapa kita harus menunggu? Kenapa kita nggak mencari gitu? Kalau kita hanya menunggu sampai kapan? Nunggu sampai tua. Kayak istilah Kan yang mungkin. nanti aja deh nunggu waktu yang tepat. Itu Kapan waktu tepat nggak tahu. Kan? sebenarnya memang kita bisa menunggu waktu yang tepat, tapi dibarengi dengan usaha ya. Kita juga. cari dong. Kita menunggu itu sambil kita berusaha atau kita mencari inspirasi kan gitu. Biasanya kita kan juga suka mungkin nonton motivasi atau apa kan gitu. Kalau hanya Harus kita menunggu yang mulai. menunggu hidayah datang tanpa kita berusaha untuk mencari, itu nggak akan mungkin gitu. Nah itu untuk selanjutnya memikirkan masa lalu. Nah banyak dari kita Iya, juga benar. yang sering kali masih selalu memikirkan masa lalu. Padahal masa lalu ya udah, masa lalu lupakan gitu. Ya nggak masalah kita memikirkan masa lalu, tapi kita ambil hikmahnya aja gitu. Jangan sampai gara-gara masa lalu itu kita membuang-buang waktu kita gitu. Mungkin di masa lalu kita menjadi orang yang merugi, tapi ketika kita masih diberi kesempatan, kenapa nggak kita perbaiki gitu. Jadi jangan mau jadi menjadi orang yang merugi selamanya. Tapi pentingnya dari waktu tuh kan, ibaratnya tuh kita tuh waktu kan ada yang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kan. Masa lalu tuh kan udah lewat, nggak bisa kita ubah-ubah lagi gitu kan. Dan masa depan juga kita nggak tahu gimana. Mungkin aja nggak bisa kita tahu atur tuh juga mau gitu. berapa lama kita hidup lagi, kita juga nggak tahu. Jadi yang kita itu cuma waktu sekarang ini yang kita punya. Iya. Kita hanya harus bisa berproses dengan baik aja gitu kan. Habis itu ya kayak bermalas-malasan, itu ya nggak boleh sih sebenarnya. Itu yang benar-benar sangat membuang-buang waktu itu. Mau melakukan sesuatu ya, sukanya rebahan, males, mau ngapa-ngapain males, akhirnya apa? Ya udah nggak ada hasil apa-apa yang dia dapat. Mau seperti orang lain yang sukses, tapi kerjaannya malas-malasan. Lalu mau jadi seperti dia nggak bakalan bisa gitu. Terus yang mungkin bagi cowok sama aja sih, cowok cewek hobinya bermain game, hiburan nggak masalah sekali Nggak masalah doang, ya tapi kan, sejam jangan 2 jam, jangan satu 24 hari jam. itu main game aja. Setengah harinya main game. Bukan dampak baik, dampak buruk yang didapat. Badan juga Mata bisa sakit jadi ya kan. bermin, ya Radiasi kan, HP kan kesehatan. lumayan. Akhirnya tangan pun jadi bawaannya geter-geter sendiri gitu, gimana gitu kena radiasi HP gitu lah contohnya. Nah habis itu bermain sosmed yang nggak ada manfaatnya untuk kita gitu, yang nggak ada manfaatnya ya, bukan yang sosmed itu bisa bermanfaat bagi kita ketika kita pandai dalam menggunakan sosial media. Tapi ketika kita menggunakannya untuk yang nggak bermanfaat, itu bakalan membuang-buang waktu. Kita hanya memandang kesuksesan orang lain lewat HP. Jadi membandingkan diri lagi tuh ya Karena sama kan orang lain. karena kadang banyak dari kita juga yang sukanya gitu melihat contohnya nggak mungkin kita sebut nama sih, pokoknya mereka tuh sukses, kita pengen, tapi kita hanya nengok orang aja dari sosial media gitu Atau nyinyirin orang. untuk apa, itu nggak bakal memajukan kita juga gitu. Nah yang terakhir tuh membicarakan orang. Apa sih, memang biasa ya cewek itu memang sukanya gitu biasanya, bahasa dalam Islamnya sih gibah, membicarakan orang gitu. Apalagi kalau sudah membicarakan keburukan orang lain, aduh itu menyia-nyiakan waktu. Kalau misalnya membicarakan kebaikan orang lain dan kita ingin seperti dia, bukan menjadi dia ya, kita ingin seperti dia, menjadi orang yang Terinspirasi dari dia. baik gitu, ya itu nggak masalah. Ini membicarakan orang yang nggak baik-baik untuk apa, sedangkan kita juga punya aib masing-masing, punya keburukan masing-masing gitu. Jadi itu sih ada 8 hal dari aku yang membuat kita jadi membuang-buang waktu kita gitu. Nah ada juga cara apa nih? Cara tips gitu ya, tips agar kita itu tidak membuang-buang waktu dari satu sisi, mungkin dari pekerjaan gitu kan. Yang pertama, selesaikan pekerjaan yang paling penting dulu gitu, yang prioritas gitu. Mungkin pekerjaan dari
orang tua gitu kan. Pokoknya kita menyelesaikannya tahap per tahap, satu-satu, jangan semua separuh-separuh gitu. Misalnya ada kerjaan rumah, kerjakan separuh, ada tugas dari kampus contohnya ya, Dibayangin lucu ya, guys. separuh gitu kan. Terakhirnya jadi bingung nih, mana yang udah selesai ya kan gitu. Terakhirnya kan nggak beraturan gitu kan. Nah yang kedua itu dari Dila apa dulu dong? Lanjut aja dulu. Yang kedua Terakhir aja. fokus pada pekerjaan kita gitu. Jadi kita ketika kita bekerja kan mungkin kayak aku sendiri juga lah gitu. Kadang suka juga sih bentar-bentar kerja sebentar, habis itu nengok handphone gitu kan. Jadi nggak fokus. Nah makanya kita harus fokus pada pekerjaan. Nah untuk yang ketiga, untuk yang keberapa tadi udah? Yang ketiga. Ya yang ketiga itu kita selesaikan lebih awal gitu. Jadi jangan kita undur-undur gitu ketika kita ada pekerjaan gitu, karena hari-hari itu nggak akan pernah kembali lagi. Hari-hari yang telah berlalu itu nggak akan pernah kembali lagi. Lantar ja'al ayyamul lati madat itu satu mahfuzat yang kalian harus perlu tahu, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Jadi ketika kita sudah merasa menyesal, itu adalah titik terjenuh yang terakhir ketika kita sudah merasa benar-benar menyesal karena kita sudah menyanyiakan waktu. Nah itu. Terus yang keempat tuh, tulis di daftar agendamu gitu, agenda kalian gitu. Mungkin ada beberapa pekerjaan atau beberapa sesuatu gitu yang mungkin kalian harus lakukan, atau ada rencana yang harus kedepannya harus kalian lakukan, itu kalian tulis aja di buku agenda kalian. Jadi kalian bisa lihat satu persatu apa yang harus kalian lakukan lebih dulu gitu kan. Nah terus yang terakhir itu membuat rencana sebelum memulai hari. Nah itu tadi, karena kan memang manusia hanya bisa berencana, berencana, berusaha, tapi tetap Allah yang bakal menentukan dan menakdirkan semuanya. Pokoknya diingat ya, al-waqtu asmanu minadz dhahabi, waktu itu lebih mahal daripada emas. Jadi ketika kita sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, baru terasa sedih gitu. Nah dari Dila gimana? Nambahin aja sih sama kayak tadi, paling penting tuh memang manajemen waktu. Karena setiap orang tuh dikasih 24 jam yang sama. Kenapa ada orang yang bisa produktif? Kenapa ada orang yang kayaknya waktuku terbuang banyak banget ya? Kok kayaknya banyak kerjaan yang gak selesai ya? Nah itu dari manajemen waktunya nih. Jadi sama kayak yang tadi Katia bilang, dibuat agendanya atau dibuat kalau aku sih bilangnya itu checklist ya, checklist. Jadi tuh kalau ada hal apa aja yang mau dikerjakan hari ini kayak tugas segala macam, itu dibuat di kertas, dan itu yang mana yang prioritas itu yang ditulis duluan. Misalnya 2 jam belajar dan tugas, 3 jam kuliah daring misalnya. Nah kalau udah selesai itu kalian checklistin satu-satu, karena tuh benar-benar sangat berpengaruh. Jadi kan tuh masa wah ternyata waktuku berguna sekali, waktuku tidak terbuang sia-sia. Jadi nggak ada kosong ya kan. Dan setelah kalian selesaikan semua, kalian tuh harus beri reward sama diri kalian sendiri. Jadi kalau semua udah terselesaikan, udah terchecklist semuanya itu, kalian kasih hadiah. Misalnya kayak malamnya tidur lebih awal, atau kalian bisa menghibur diri, nengok hal-hal lucu-lucu mungkin. Jadi itu salah satu bentuk reward kalian sama diri kalian yang sudah melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Itu aja sih. Iya, karena sebenarnya kita itu bukan nggak ada waktu, tapi kita sendiri yang nggak mau menyisakan sedikit waktu kita untuk sesuatu hal yang berharga itu tadi. Contohnya mungkin kayak ketika mungkin kita mau membaca Al-Quran itu penting gitu kan. Jadi kadang orang suka bilang kadang nggak ada waktu gitu. Padahal sebenarnya bukan nggak ada waktu, tapi kita sendiri yang nggak mau menyisakan sedikit waktu kita untuk itu. Jadi mungkin cuman ini aja dulu ya bahasan kita kali ini gitu. Semoga bisa mendatangkan manfaat untuk kalian, dan kalian bisa lebih menghargai waktu yang kalian punya, karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita berakhir. Ya, menghargai waktu yang ada pokoknya. Pokoknya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan, karena kan kekurangan dan kesalahan itu juga datangnya dari kami, dan kelebihan itu datangnya dari Allah yang beri. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport kami. Bye.